Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya? Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar bersama Miss Lisa ya. Nah, kita akan belajar pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah muatan pelajaran IPS. Nah, anak-anak, jadi kita akan belajar IPS bersama-sama. Nah, mari anak-anak buka bukunya ya di halaman 6. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, perhatikan gambar ya. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, amati gambar yang ada di buku kalian. Oke, sekarang ayo membaca. Silahkan anak-anak membaca teks yang ada pada halaman 7. Nah, dari teks tersebut, maka kita hari ini akan belajar ya sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Contohnya hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Nah, itu dia yang disebut sebagai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Kita pahami satu persatu ya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan dan tumbuhan. Kemudian ada sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, sinar matahari, udara, air, dan tanah. Oke, kita melangkah ke sumber daya alam berikutnya. Sumber daya alam berikutnya adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya, hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Kemudian yang kedua, yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Nah, kita masuk ke dalam pemanfaatan sumber daya alam, yaitu digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama, hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan digunakan manusia sebagai sumber makanan, kemudian pemanfaatan tenaga hewan untuk membajak sawah dan menarik delman, dan tumbuhan untuk obat-obatan dan bumbu masakan. Sumber daya alam yang kedua adalah air. Nah, air sering digunakan manusia sebagai untuk minum, mandi, mencuci,
mengairi sawah, dan juga sebagai sumber tenaga listrik. Yang ketiga, udara. Udara digunakan manusia dan hewan untuk bernafas. 4. Tanah. Tanah digunakan manusia untuk bercocok tanam dan membangun tempat tinggal. Yang kelima, ada matahari. Matahari digunakan oleh manusia untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan sebagai sumber tenaga listrik. Nah, sekarang kita melangkah ke contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, ada sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bakar minyak untuk kendaraan dan sumber gas cair seperti LPG. Yang kedua, ada emas. Emas dimanfaatkan manusia sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. Yang ketiga, ada besi. Besi digunakan untuk kerangka kendaraan, bahan pembuatan alat rumah tangga, dan bahan konstruksi bangunan. Nah, anak-anak, sumber daya alam yang kita miliki wajib kita manfaatkan dan diolah dengan baik, tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, anak-anak, sekian materi dari Miss Lisa. Nah, sekarang tugas anak-anak, silahkan anak-anak kerjakan tugas pada buku tema 2 halaman 7 dan halaman 8 ya. Oke. Sampai di sini video kita. Sampai bertemu pada video berikutnya. Sampai jumpa.